Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bangka Angkatan 1 akan memaparkan mengenai salah satu berita yang kami angkat menjadi studi kasus. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Rosi Dwi Astuti. Lalu ada rekan saya, Ibu Marianingsi, Bapak Reno Saputra, Ibu Alisna, dan Ibu Arub Desbrilia. Di sini bisa kita lihat rincian tugas yang akan kami paparkan, yaitu yang pertama, mencari satu kasus yang fakta dan aktual. Lalu selanjutnya, menggunakan metode 5W+1H untuk mengklasifikasikan apakah kasus tersebut berhubungan dengan manajemen ASN, pelayanan publik, atau whole of government atau yang biasa kita sebut WOG. Lalu setelahnya, memberikan solusi dari masalah yang kami angkat. Kasus yang kami angkat yaitu mengenai jual beli ilegal vaksin corona oleh ASN di Sumatera Utara. Untuk link berita terdapat pada bagian bawah slide PowerPoint di bawah ini. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya, Ibu Alisna. Kepada Ibu Alisna, dipersilahkan. Untuk slide berikut ini, kami akan membahas klasifikasi kasus menggunakan metode 5W+1H. Yang pertama adalah what. What adalah unsur yang menjelaskan apa yang terjadi atau menanyakan tentang inti masalah dari kejadian yang ingin disampaikan. Dari artikel yang kelompok kami bahas, untuk kasus ini yang terjadi adalah praktik jual beli vaksin COVID-19 oleh ASN Sumatera Utara. Selanjutnya, who. Who adalah unsur yang menjadi pertanyaan yang menjurus kepada subjek atau pelaku dari peristiwa atau masalah yang diulas. Ini digunakan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam peristiwa atau masalah yang diulas. Untuk kasus ini, yang terlibat adalah IW, yaitu seorang dokter ASN Rutan Tanjung Gusta Medan. Kemudian ada SH dan KS yang merupakan ASN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. SW itu warga sipil agen properti yang mengkoordinir masyarakat yang ingin vaksin. W yang selanjutnya yaitu when. When adalah unsur untuk menyatakan waktu suatu peristiwa atau kejadian. Kasus ini terjadi pada bulan April sampai bulan Mei 2021. Kemudian where. Unsur where menjadi salah satu keterangan yang menjelaskan tentang tempat suatu kejadian atau masalah. Untuk kasus ini, tempat terjadinya yaitu di kawasan perumahan di daerah Sumatera Utara dan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. W yang terakhir adalah why. Unsur why menitik beratkan pada alasan atau latar belakang dari peristiwa atau masalah yang diulas. Dari kasus ini, kelompok kami menyimpulkan mengapa bisa terjadi, karena tingginya minat masyarakat yang ingin divaksin dan juga adanya pelanggaran SOP penyaluran vaksin. Kemudian untuk how akan dijelaskan oleh rekan kami Bapak Reno. Baik, terima kasih. Izinkan saya melanjutkan presentasi dari kelompok kami. How? Bagaimana alur terjadinya kasus tersebut? Pada April 2021, seharusnya pelayanan publik dan warga binaan di Rutan Tanjung Kusta mendapat vaksin gratis. Namun oleh IW, vaksin tersebut dijual belikan kepada SW. Selanjutnya, SW menawarkan vaksin tersebut kepada masyarakat di kawasan perumahan dengan harga Rp250.000 per dosis. Pada bulan April hingga bulan Mei 2021, SW mengumpulkan masyarakat yang ingin vaksin dan telah melakukan vaksin ilegal sebanyak 15 kali. Pada 18 Mei 2021, dilakukan penangkapan kepada 4 orang tersangka.
Telah ditemukan bukti 20 box vaksin di Dinas Kesehatan yang seharusnya tempat penyimpanan vaksin tersebut harus di gudang yang telah disediakan. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami, yaitu Ibu Marianingsih. Kepada Ibu Marianingsih, kami persilakan. Terima kasih Pak Reno atas penjelasannya. Kemudian saya akan menjelaskan analisis permasalahan dari isu penjualan vaksin secara ilegal yang dilakukan oleh oknum ASN Dinas Kesehatan Sumatera Utara. Analisis permasalahan yang telah kami lakukan dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama dari manajemen ASN. Di sini terdapat kurangnya integritas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku, di mana seorang ASN seharusnya harus memiliki sikap dan perilaku yang baik karena mereka merupakan panutan dan contoh di dalam masyarakat. Yang kedua, oknum ASN tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diamanatkan kepada mereka. Hal ini terlihat dari penyaluran vaksin yang seharusnya diperuntukkan untuk pelayanan publik dan warga binaan di Rutan Gustam Sumut, tetapi malah mereka jual kepada masyarakat yang berada di suatu kawasan perumahan. Yang ketiga, oknum ASN tersebut mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan publik. Mereka berusaha menjual sebanyak mungkin vaksin untuk keuntungan mereka sendiri, tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi di masyarakat. Setelah itu, kami menganalisis permasalahan dilihat dari pelayanan publik yang diterapkan. Di sini ditemukan bahwa adanya pelanggaran terhadap prinsip pelayanan publik dalam bentuk kejelasan dan transparansi informasi mengenai vaksin yang diberikan oleh pemerintah. Seharusnya seorang pelayan publik harus bisa menjelaskan secara detail mengenai vaksin yang didistribusikan oleh pemerintah. Bagaimana sistemnya, untuk siapa vaksin tersebut, dan tidak ada pungutan dalam pemberian vaksin. Kemudian yang ketiga, jika dikaitkan dengan WOG atau World of Government, dalam kasus ini terlihat kurangnya koordinasi antara Dinas Kesehatan dan pihak Rutan Gustam. Hal ini terlihat dari adanya penyelewengan pendistribusian vaksin yang dilakukan oleh dokter Dinkes Medan dan dokter di Rutan Gustam. Mereka dengan mudah melakukan permintaan vaksin tanpa adanya persyaratan dan prosedur yang harus mereka lalui. Demikianlah analisis permasalahan yang kami temukan. Untuk solusi kami persilakan kepada Bu Arum. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah praktik jual beli vaksin secara ilegal oleh ASN. Yang pertama, dari segi manajemen ASN, dengan cara memperbaiki atau meningkatkan kinerja ASN melalui bimbingan dan pelatihan khusus terkait akhlak, moral, dan budi pekerti. Lalu memberikan pembekalan religi secara berkala kepada pegawai ASN dan melakukan sosialisasi untuk memberikan penyegaran tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan disiplin PNS dan tentang pemberhentian PNS. Dari segi pelayanan publik, dapat dilakukan dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang vaksin agar dapat dipahami dan dapat diawasi secara bersama-sama. Informasi terkait vaksin diantaranya adalah vaksin diberikan secara gratis, lalu berapa dosis yang diberikan,
kemudian berapa kali vaksin itu diberikan, dan juga pihak mana saja yang boleh memberikan vaksin. Terakhir, dari segi WOG atau Whole of Government adalah dengan membuat aturan perda tentang penyaluran dan penggunaan vaksin, serta adanya kerjasama antara beberapa instansi untuk mengawasi penyaluran vaksin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami jelaskan dapat dipahami dan memberikan ilmu baru bagi teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih.